Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sahabat MUI bertemu lagi di dalam acara podcast MUI yang diantaranya diselenggarakan oleh salah satu bidang, yaitu bidang hukum, dalam hari ini LBH-nya di MUI Kota Bekasi. Salawat serta salam tak lupa marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat MUI TV, luar biasa pada hari ini kita kedatangan narasumber yang pastinya luar biasa dan beda dari biasanya. Kalau kemarin-kemarin kita cukup satu narasumber, hari ini kita kedatangan dua narasumber sekaligus, di mana beliau-beliau adalah para tokoh sekaligus ulama yang ada di Kota Bekasi. Tidak main-main. Dalam kesempatan siang hari ini hadir dalam podcast ini ada Bapak Ketua Umum dari MUI Kota Bekasi, yaitu Kiai Haji Saifuddin Siroj. Kebetulan beliau adalah putra Bekasi, mengenyam pendidikan di berbagai pesantren, dalam hal ini di Tebu Ireng Pak Kiai ya? Tebu Ireng 84. Tebu Ireng 84 juga Sampai 89. sampai 89. Beliau juga sudah malang melintang di dunia politik, khususnya di Kota Bekasi, pernah menjadi anggota DPR Pak Kiai ya? Siap, 99. Oh, 99, Masya Allah. 2024. Luar biasa. Dan kebetulan pada saat ini beliau diamanahkan untuk menjadi Ketua Umum MUI Kota Bekasi. Dan selanjutnya yang tak kalah luar biasanya adalah ada Kiai Haji Abu Didat Shihab. Nah, kalau teman-teman atau sahabat MUI mungkin sudah dikenal, beliau ada seorang kristolog ya. Kristolog, dan juga beliau Pengurus pusat juga. pengurus pusat di MUI gitu ya. Jadi selain di Kota Bekasi, beliau juga pengurus pusat di MUI di MUI pusat. Baik sahabat MUI dan seluruh umat Islam yang ada di Kota Bekasi khususnya, dan seluruh Indonesia pada umumnya. Beberapa waktu yang lalu di Kota Bekasi itu dihebohkan oleh satu berita yang paling mencengangkan. Mungkin ini berita ini sudah bukan berita lokal lagi ya Pak Kiai ya, tapi merupakan berita yang sudah menjadi isu nasional, bahkan internasional gitu, karena ada beberapa warga negara di luar Indonesia juga memantau dan banyak mempertanyakan tentang adanya kegaduhan yang timbul di Kota Bekasi, tepatnya di daerah Jamrut ya, di perumahan Jamrut, Kelurahan Cimuning. Jadi luar biasa beritanya, yaitu yang intinya yang paling menghebohkan itu adalah adanya ajaran atau katakanlah semacam anjuran dengan 1 juta para jemaahnya ini bisa masuk surga, kan gitu ya Pak Kiai. Ada hal yang aneh sebetulnya kalau kemarin itu kita perhatikan. Informasi di sana itu kan sudah 8 tahun Pak Kiai katanya ya, sudah 8 tahun, tapi kenapa baru tahun ini gitu ya mencuat sampai heboh luar biasa beritanya kemana-mana. Nah, mungkin yang pertama kita akan coba minta penjelasan dari Pak Kiai Saifuddin Siroj selaku Ketua MUI Kota Bekasi. Bagaimana awal mulanya ini menjadi isu yang menghebohkan dan menasional lah, katakanlah begitu. Padahal sebetulnya ini berjalan sudah 8 tahun. Gitu. Awal mulanya mungkin masyarakat sebagian masih ada yang belum tahu bagaimana ceritanya, karena sebetulnya kalau kita runut sebetulnya sudah tuntas Pak Kiai ya, dengan adanya pertemuan di 14 Agustus kemarin di Kelurahan Mustika Cimuning atau di Kecamatan Mustika Jaya. Baik Pak Kiai, kita dengarkan saja para sahabat MUI TV bagaimana awal mula cerita ini sehingga begitu menghebohkan. Mangga silakan Pak Kiai. Baik. Terima kasih Pak Ketua LBH Komisi LBH MUI Kota Bekasi, Pak Ujang, dengan rekan-rekan dari MUI TV dan Ketua LDK Pak Kiai Abu Didat. Jadi perlu saya sampaikan terlebih dahulu
MUI kita ini periode 2024-2029. ya. Jadi baru kita dapat surat SK dari provinsi itu bulan Februari. Jadi baru kemarin, baru 7 bulan. Baru 7 bulan ya. Kiai. Sementara kasus ini sudah 8 tahun. Ya, sudah 8 tahun, betul. Kita tidak pernah mendengar sebelum itu berita tentang permasalahan pengajian Ibu Sinta. Ibu Putri Yeni ya, yang terkenal dengan sebutan Umi Cinta. Jadi di sini agak letak anehnya kenapa tahun 2004, 2003 kan ke bawah itu kan kok nggak ada cerita-cerita seperti ini, munculnya di 2025. Itu yang pertama. Jadi kita pengurus baru ini mendapatkan PR yang tidak pernah terdeteksi oleh pengurus-pengurus yang lama. Itu perlu kita sampaikan. Kemudian yang kedua, munculnya itu saat kita diundang oleh Kesbangpol. Ada pengaduan masyarakat di Cimuning tentang pengajian Umi Cinta ini. Maka Kesbangpol waktu itu mengundang MUI, FKUB, dan beberapa instansi terkait termasuk Kasat Intel, Polres, dan Dandim, semua stakeholder lembaga-lembaga keagamaan di aula Kesbangpol pada tanggal 13 Agustus kemarin, hari Rabunya. Nah, muncullah di sana itu laporan-laporan dari masyarakat. Kita dengarkan semua tuh masukan dan keberatan serta apa yang membuat gaduh di Duku Zamrud itu. Nah, ini dengan catatan Ibu Umi Cintanya tidak diundang pada saat itu. Jadi kita murni ini mendengarkan masukan-masukan semua. Saya bilang waktu itu, jika apa yang dilaporkan oleh warga setempat itu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, ada dua kesimpulan waktu itu sebelum kita ada konfirmasi ya. Apa yang saya sampaikan bahwa kita mengindikasikan jangan-jangan, ini menurut saya jangan-jangan dugaan, kalau benar ini sesat. Jika Umi ini mengajarkan kepada anggota majelis taklimnya itu, jamaahnya itu benar bahwa beliau itu mewajibkan jamaahnya membayar 1 juta dengan garansi masuk surga, dan itu terkonfirmasi, saya bilang waktu itu sesat beliau dan harus dibubarkan. Nah, saya ngomong dengan Pak Kasat Intel waktu itu, Pak nggak bener ini. Yang kedua, jika tidak terkonfirmasi bahwa ini ibu tidak pernah macam itu, lain lagi ceritanya. Maka perlu ada konfirmasi. Sekarang silakan saja dulu, sampaikan dulu masukan-masukan apa yang menjadi keributan dan meresahkan itu di forum ini. Saya simpulkan, kita inventarisir itu semuanya permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat. Itu hari Rabu. Nah, kemudian malam Kamisnya kita mengutus Ketua LPB. Apa sebutan investigator ya? Investigator. Menginvestigasi tanpa diketahui siapa-siapa. Karena kita juga ingin dapat masukan keterangan minus mereka, minus dari warga, minus dari Ibu Cinta. Jadi kita ingin secara mandiri ingin dapatkan langsung dari pengurus MUI waktu itu di LPB. Dan direkam semua rumah beliau di dalam-dalamnya itu. Sampai tidak ada satu ruangan pun yang terkunci. Semuanya direkam dan divideokan, dilaporkan ke saya. Apa hasil laporannya? Rak yang ada, buku-buku yang ada di situ hanya 4 macam. 1 Al-Quran terjemah Departemen Agama. Kemudian yang kedua buku tajwid. Yang ketiga Syama'il Muhammadiyah. Terus yang keempat kalau nggak salah itu tafsir Quraisy Shihab, itu tafsir Al-Misbah. Mereka nggak tahu nih, kita udah tahu. Itu menjadi bahan juga masukan tambahan yang siang hari Rabunya. Hari Kamis terjadi kan, baru muncullah bahwa kita ingin mengkonfirmasi apa yang kita dapat di hari Rabu dengan malam Kamis itu. Ternyata kejadiannya ketika di Kelurahan Cimuning tidak satu pun yang terkonfirmasi. Kesimpulannya bahwa apa yang disampaikan oleh warga kita menjadi ragu. Tidak ada bukti konkret sampai saksi-saksi yang didatangkan oleh Pak RW itu bicaranya juga tidak mendukung apa yang disampaikan oleh warga. Artinya perkataannya tidak bisa dibuktikan lah. Tidak bisa dibuktikan di forum itu.
forum itu bebas bertanya, siapapun Ya. bisa bertanya kepada ibu itu. Iya, iya, iya. Dan ibu itu memang saya nggak minta ibu itu bersumpah, Hmm. tapi dia sendiri berinisiatif, Mak, biar ucapan teman saya ini Iya. bisa dipercaya, saya mohon izin, dia bilang gitu. Saya akan menyampaikan sesuatu apa yang ditanyakan, nanti saya jawab di atas sumpah Al-Quran. Silakan Bu, Iya. kalau ibu mau sumpah. Jadi gini Pak Kiai, selain tadi ada isu-isu yang mewajibkan 1 juta dengan garansi masuk surga, ada juga kemudian informasi yang berkembang itu jemaah-jemaah yang ikut pengajiannya Umi Cinta atau Ibu Putri Yeni ini, yang konon akhirnya beliau juga menyatakan saya bukan ustazah kan gitu ya, kalau nggak salah dia Iya. saya bukan ustazah. Iya. Tapi kemudian ada beberapa isu juga yang berkembang selain yang tadi itu. Yang pertama itu ada kemudian ketika jemaah ikut di taklimnya Ibu Yeni ini, Putri Yeni, kemudian si anak melawan dengan orang tua, istri melawan kepada suami. Nah ini juga kemudian menjadi bumbu-bumbu yang semakin isu ini menjadi hangat gitu. Pak. Iya. Gimana tuh kira-kira terhadap informasi yang juga sama kayak seperti itu tuh? Itu juga kita tengarai begini, sesuatu yang di luar apa yang disampaikan oleh Ibu Umi Cinta kepada jamaahnya itu hanya beririsan dengan problem yang ada, Ya. bukan itu identitas inti dari permasalahan. Contoh umpamanya, apakah dengan satu apa namanya itu ajaran mereka orang yang jamaah yang ngaji dari situ melawan orang tua contohnya ya. Kita tanya balik, apakah tidak ada orang yang melawan orang tua, yang ada anak yang melawan orang tua ataupun anak yang kurang adab sama orang tua, tapi dia nggak ngaji di situ, ada apa tidak? Ada. Ya, Ada pastinya kan. Pastinya ada. Artinya menjas seperti itu juga nggak bisa dikatakan ibu itu menyebabkan orang yang keluar dari situ menjadi adabnya kurang bagus. Itu Iya, satu. iya. Yang kedua, isu yang berada di luar itu ada temannya Ibu Cinta sendiri yang dulu sama ustazahnya katanya itu. Iya, iya. Kemudian dia sakit Iya. dan ada konflik pribadi katanya. Iya, iya. Dilaporkan dah pencemaran nama baik kan. Kemudian beliau meninggal. Diklaim bahwa meninggalnya itu gara-gara dilaporkan. Iya. Apakah murni ibu itu penyebab matinya ada gara-gara dilaporkan? Sementara dari diagnostik hasil rumah sakit Polri, ya kalau nggak Iya, salah iya, Polri ya. Hah? Keramat Jati. Itu meninggalnya gara-gara Kanker. kanker Oh. payudara stadium 4. Oh, iya. Jadi nggak bisa juga diklaim itu penyebabnya kan. Iya, iya. Nah, ini yang membuat kita ragu. Jadi dibumbu-bumbui gitu. Dibumbui ya, biar tambah heboh kira-kira. Ini gitu perlu ya. diketahui Pak Ketua. Jadi waktu saya rapat, saya WA kepada beliau, "Kiai, ini gimana?" Beliau menyampaikan kepada saya, kalau tidak Rafathar ya, waktu itu SNI ya. Ini apa namanya, Isa Bugis. Iya, Bugis itu waktu itu ya. Sabugis. Ketika rapat Rabunya, saya tanya sama beliau nih, Ketua LDK, karena beliau nggak hadir waktu itu. Iya. Ini Ketua gimana nih, saya posisinya nih. Kalau ini benar, jangan-jangan beliau terindikasi, ya belum lagi Iya, iya. bukan vonis. Iya. Jangan-jangan terindikasi paham yang ada di Bugis itu ya, Sabugis. sama NUI. Itu NUI. itu saya sampaikan loh dengan teman saya di forum. Iya. Jadi kita nggak serta merta membenarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Iya. Baru hanya praduga. Sedangkan justice secara kesimpulan akhirnya ya harus konfirmasi dulu. Iya, baik Pak Kiai. Jadi sebetulnya ketika mulai ada isu-isu gitu kan, karena ini kan tidak terdeteksi juga ya sebelum-sebelumnya, karena terdeteksi itu ketika ada laporan dari masyarakat ke Kesbangpol yang dianggap ada satu pengajian yang meresahkan, di antaranya tadi itu ada mewajibkan 1 juta dengan garansi masuk surga, kemudian begitu pulang anak-anaknya ngelawan orang tua, istrinya ngelawan suami, padahal hal-hal seperti itu sebetulnya terbantahkan kan begitu Kiai? Terbantahkan ya. Apalagi pihak MUI bergerak cepat untuk melakukan investigasi sendiri kan gitu ya. Iya. Selain tentunya mendapatkan keterangan dan informasi dari masyarakat atau warga yang melaporkan, lalu tim dari MUI ini sendiri melakukan investigasi ke lokasi tempat taklimnya si Ibu Cinta ini, di mana di situ tidak ditemukan satu buku atau satu sumber kitab
yang melenceng kan gitu, Iya. hanya ada 4 tadi ya. Ada 4, ya. Yang pertama itu Al-Quran terjemahan dari depan, Ya. terjemahan per kata, kemudian kitabnya Al-Misbahnya si Kiai Quraisy Shihab. Nah, jadi sebetulnya tidak ada satupun yang mengarah kepada aliran sesat kan gitu Pak Kiai Tidak ya. ada dari buku-buku itu yang sampaikan, tidak ada. Tidak ada. Lalu kemudian terjadilah pertemuan yang diinisiasi oleh MUI, kemudian ada FKUB, ada lurah, camat, kemudian Polsek Bantar Gebang, dan Polres ya, Kesbangpol. dan Kesbangpol. Pada tanggal 14 Agustus di Kelurahan Cimuning Pak Kiai. Nah disitulah baru dihadirkan, karena di Kesbangpol itu tidak menghadirkan Ibu Cinta ya. Kemudian pas di Kelurahan Cimuning itu menghadirkan Ibu Cinta dan juga pihak pelapor yang diwakili pada saat itu oleh Pak RW ya, kawan-kawan Pak RW dan kawan-kawan. Dan di situ pun ternyata selaku pelapor ini mereka tidak juga bisa membuktikan gitu kan. Nah, ini beliau nih yang Gitu ya. Jadi mungkin gini, kalau gitu kita ke pemirsa dan sahabat MUI TV, kita ke Pak Kiai Budidat nih, seorang kristolog yang juga selalu memantau dan menyelesaikan urusan-urusan pemurtadan dan aliran sesat yang ada di Kota Bekasi, bahkan yang ada di Indonesia, karena beliau adalah pengurus MUI Pusat juga. Sebetulnya kalau melihat yang terjadi gitu Pak Kiai, dan sudah dinyatakan pada saat itu bahwa ini tidak sesat gitu. Sebetulnya apa sih kriteria daripada aliran sesat ini, dan kemudian juga kalau melihat kasus yang ada di Jamrut Ibu Umi Cinta ini sampai dengan dinyatakan tidak sesat itu kan pasti ada kriterianya tuh. Iya. Nah, bagaimana kira-kira Pak Kiai? Silahkan. Baik, terima kasih Pak Rujang, Pak Kiai Saiful Siraj sebagai Ketua Umum MUI Kota Bekasi. MUI itu sudah mengeluarkan beberapa kriteria suatu ajaran dinyatakan menyimpang agar tidak mudah umat Islam ini asal beda dengan saya sesat gitu kan, atau kafir. Maka dibuatlah ada 10 kriteria suatu ajaran dinyatakan menyimpang itu. Nah, ini juga untuk mendeteksi kasus di Cimuning kemarin, ya, di Jamrut itu. Memang sama sekali tidak masuk dalam 10 kriteria ajaran itu menyimpang. Nah, salah satunya ajaran itu dinyatakan menyimpang adalah mengingkari rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Jadi sebetulnya untuk pemirsa MUI TV, untuk melihat mungkin saja ada satu keluarga ikut aliran sesat enggaknya itu bisa dilihat. Salah satu mendeteksinya ajarannya seperti apa. Jadi yang pertama mengingkari rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Jadi seandainya ada guru ngaji siapapun namanya, kalau rukun imannya jadi 2, jelas itu adalah menyimpang. Ya, jadi jelas itu ya. Karena itu sudah menjadi pakemnya soal rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, dinyatakan menyimpang atau sesat satu ajaran itu adalah, ini yang paling banyak ya dalam penelitian di Majelis Ulama, adalah meyakini adanya nabi. Ada nabi selain nabi atau rasul. Setelah Rasulullah, Nabi Muhammad gitu ya. Nah, ini yang paling banyak. Jadi dalam kajian di Majelis Ulama, termasuk di MUI Jawa Barat itu, yang paling banyak adalah ajaran itu nyatakan menyimpang itu meyakini adanya nabi, adanya rasul. Padahal di dalam Islam itu bahwa tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika ada orang ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul, ya, maka jelas sesat. Karena berdasarkan surat 33 ayat ke-40, maka Muhammadun aba hadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, ayat ini menjadi landasan dasar bagi kita umat Islam bahwa dalam Islam itu tidak ada lagi nabi dan rasul. Jadi ketika ada orang mengajarkan ada lagi nabi, ada lagi rasul setelah Rasul Muhammad, maka jelas menyimpang, jangan diikuti. Nah itu. Nah, di Bekasi kan juga ada yang kok jadi nabi. Gitu ya. Bahkan sekretaris rasulnya orang Keranji coba. Nah, jadi ini perlu kami sampaikan ya. MUI itu menangani kasus adanya satu komunitas. Karena ini juga jangan sampai nanti ada pemirsa yang ikut kajian kelompok ini. Salah satunya adalah kelompok An-Nubuwah Sangga Buana.
Nah, kelompok ini ternyata dia punya keyakinan, punya nabi, hanya orang Sukabumi itu. Oh, iya iya iya. Nah, sekretaris Rasulnya orang Keranji. Keranji. Ternyata guru Sanawiyah itu. Nah, alhamdulillah lah sudah taubat. Jadi jelas lah kalau ada ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul, siapapun dia jelas menyimpang. Ya. Nah, itu yang paling banyak ya. Kemudian juga dinyatakan menyimpang suatu ajaran itu adalah selain meyakini adanya nabi atau rasul, juga diantaranya melecehkan, menghina para nabi, para rasul. Jadi kalau ada orang menghina, melecehkan para nabi dan rasul, pokoknya apapun kelompoknya, siapapun orangnya, itu jelas menyimpang. Nah, misalnya ada muncul ya di media sosial itu diantaranya menghina kepada Nabi Lut. Ya. Nabi Lut berzina dengan anak kandung sendiri. Jelas itu menyimpang. Para nabi itu sudah dijaga ya. Semua para nabi dan rasul tidak mungkin berbuat yang tidak senonoh itu. Termasuk menghina Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya juga ada dari jamaah-jamaah kita ini, bagaimana kalau menghina para sahabat? Ya itu juga sudah menyimpang. Bahkan MUI sudah keluarkan fatwanya. Jadi menghina, melecehkan sahabat, termasuk mengkafirkan Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, itu sudah ada fatwanya. Nah, itu sudah dinyatakan menyimpang. Jadi baik mengkafirkan atau menghinakan para sahabat Nabi, menghinakan para nabi dan rasul, jelas itu menyimpang. Dan hasil investigasi terhadap yang tadi Pak Kiai sebutkan selaku ciri-ciri ataupun apa namanya indikasi terhadap Aina Said tidak ada di pengajiannya si Ibu Cinta ini. Ya, tidak ada ya. Ya, jadi kaitan dengan pengajian Ibu Putri ini atau Umi Cinta itu. Jadi kami sebagai Ketua Lembaga Dakwah Khusus MUI Kota Bekasi, kebetulan juga sebagai Ketua Lembaga Dakwah Khusus di MUI Pusat. Ya. Begitu dapat kabar bahwa adanya pengajian yang menyimpang, kami langsung menugaskan atas nama Lembaga Dakwah Khusus. Kebetulan kan dulu sudah kita bentuk di Lembaga Dakwah Khusus ada bidang investigasi. Ya. Nah, bidang investigasi itu yang kita rancang di Lembaga Dakwah Khusus itu untuk cikal bakal nantinya LPB itu. Makanya kami tugaskan. Ya. Kami sudah koordinasi. Yang mana kami situ ya. Langsung kami tugaskan agar kita punya data yang konkret. Ya. Jadi komunikasikan beberapa kawan-kawan, kan kita punya jaringan banyak lah ya. Jaringan dari beberapa lembaga atau ormas Islam yang ada di lingkungan sana. Jadi langsung terjunkan, ya salah satunya adalah Pak Asep ya. Tidak ditemukan lah, tidak ditemukan indikasi bahwa pengajiannya Ibu Putri Yeni atau Umi Cinta ini adanya atau terindikasi aliran sesat. Lalu begini Pak Kiai, sebetulnya kan menurut informasi itu tadi bahwa ini sudah berjalan 8 tahun, baru sekarang terbongkar gitu kan. Heboh lah sebetulnya, ada dengan isu-isu ada yang meninggal, ada ya macam-macam lah di bumbu-bumbuin situ. Sebetulnya apa sih yang menjadi masalah atau problem utamanya sehingga ini mencuat gitu kan? Sebetulnya kalau nggak salah ya, kalau beberapa informasi itu masyarakat itu sebetulnya awalnya hanya terganggu karena jemaah taklimnya ibu ini kan banyak terkait dengan parkir dan lain sebagainya. Kan sebetulnya kalau masalah parkir mah atau ketertiban umum kan bukan ranahnya MUI ya, begitu Pak Kiai ya. Jadi sebetulnya apakah memang itu yang terjadi sehingga atau tadi ada, ya mohon maaf, ada semacam kecemburuan ketika jemaah taklimnya di UMI ini lumayan banyak gitu. Gimana Pak Kiai itu? Ya, jadi kami kan sudah lakukan investigasi ya. Dan sudah kita prediksi ternyata benar. Karena kita kan banyak pengalaman lah ya, bukan baru ya. Begitu ada isu-isu itu, ini saya yakin dari awal itu tidak ada ajaran yang menyimpang. Nah, contoh kenapa ada seorang ustazah yang katanya menuduh sesat kan itu ya, menuduh sesat, kemudian akhirnya dilaporkan. Nah itu saya sudah ngebaca saya, makanya kita lakukanlah investigasi supaya lebih yakin. Jadi isu-isu soal pengajian tertutup segala macam gitu kan, itu semua tidak ada terindikasi aliran yang menyimpang, karena tertutupnya bukan karena pengajian yang tertutup, tapi karena tadinya pakai kipas angin, jamaahnya panas diganti pakai AC, karena pakai AC kan tentunya harus tutup ruangannya. Kan itu sudah clear tuh ya, udah clear. Nah, kaitan soal anjing segala macam juga sudah. Nah, jadi setelah kita coba
teliti di lapangan, ternyata memang yang paling dahsyat itu sebetulnya isu yang 1 juta itu. Oh, baik. Nah, setelah kami investigasi, itu tidak ada sumbernya. Jadi Nah, siapa sebetulnya yang pertama kali memunculkan berita Ya, ini? memang ada informasi salah iya, seorang iya, ustadz itu menyampaikan ke salah satu media. Oh. Kami sudah tanya langsung Iya, iya. bahwa beliau juga kata orang lagi. Oh, Nah, jadi katanya-katanya. kata-katanya. Iya, Makanya iya. itu sudah tidak bisa. Iya. Dan itu sudah dihadirkan sebelumnya 3 orang ya oleh Pak RW itu kan. Nah, jadi iya, iya. tidak ada bukti dan tidak ada yang memang 3 orang perempuan. Iya, Hmm. itu sudah Ibu. clear itu. Dan semuanya katanya-katanya. Nah, Oke. jadi yang 3 orang itu tidak pernah ikut pengajian Ibu Umi ini. Ya. Bagaimana tahu ajaran itu kan gitu. Iya. Sama juga yang Ustadz juga gitu, kami clearkan gitu. Nah, itu gitu, Pak. Baik, Pak Kiai Abu juga Pak Ketum. Sebetulnya fenomena-fenomena aliran sesat ini kan memang pasti ada gitu ya. Cuma mungkin lambat terdeteksi atau lambat kita mengetahuinya. Nah, untuk mengetahui dan terdeteksi itu kan sebetulnya harus ada laporan dari masyarakat kan ya. Karena masyarakat setempat itulah yang sebetulnya orang yang paling awal tahu gitu. Kalau memang di situ terindikasi ada aliran sesat, segera kan laporan ke MUI. Atau mungkin begini, apa sih sebetulnya upaya-upaya MUI atau program yang ada di MUI dalam rangka menangkal adanya atau berkembangnya aliran-aliran sesat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya bagaimana sih masyarakat itu harusnya ketika misalnya dia terindikasi di wilayahnya itu ada pengajian atau taklim yang katakanlah dicurigai sebagai aliran sesat, apa yang seharusnya mereka lakukan? Gitu kan, jangan juga kemudian mereka melakukan tindakan sendiri, melakukan penghakiman sendiri. Yang ada kan nanti niatnya baik dengan cara yang tidak baik, akhirnya itu tadi ada saling melaporkan, adanya tindak pidana yang kemudian terjadi. Nah, kira-kira program MUI apa tuh untuk menangkal dan masyarakat harus bagaimana, Pak Kiai? Ya. Jadi karena MUI itu punya tugasnya salah satunya himayatul ummah ya, menjaga umat, bagaimana umat ini supaya tidak murtad, tidak masuk aliran-aliran menyimpang. Nah, makanya itu perlu memberikan pembekalan-pembekalan ya. Nah, diantaranya yang sudah dilakukan, kami kebetulan kan di periode yang lalu juga sudah ada ya pembekalan-pembekalan, khususnya kunjungan MUI ke kecamatan, dihadirkan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga Pak Camat, Pak Lurah juga hadir memberikan untuk menyampaikan penyuluhan. Nah, itu sudah dilakukan agar tidak mudah untuk menyesatkan orang. Nah, maka 10 kriteria itu dijelaskan. Itu sudah berjalan dan insya Allah dengan cara itu akan lebih mudah. Nah, termasuk tadi supaya bisa mendudukan kalau kaitannya masalah ketertiban, keamanan kan bukan domain MUI. Nah, kemarin juga mohon maaf ya, ini juga perlu dijelaskan karena supaya tidak salah. Pak RW ini kan seolah-olah MUI itu harus melakukan eksekusi gitu ya. Penertiban. Saya bilang MUI itu ranahnya hanya berkaitan dengan perusahaan keagamaan. Karena tadi tugasnya himayatul ummah, himayatul din, menjaga umat supaya tidak murtad, tidak masuk aliran sesat dan juga menjaga agama. Jadi kalau kaitan dengan aliran, ada terindikasi aliran menyimpang, ya lapornya ke MUI. Di sana sudah ada MUI tingkat kecamatan. Nah, bisa lah melalui RT-nya, nanti RT nyampaikan, ya kan, atau lewat RW sampaikan ke Majelis Ulama. Nah, kemarin pun kami sudah sampaikan ke salah seorang ustadz yang katanya 1 juta itu ternyata ada orang, ya kami saya bilang gampang ustadz. Caranya itu bukan langsung orang demo tidak jelas dulu, langsung tanyakan, sampaikan. Kalau ini sudah 8 tahun, tidak mungkin kalau 8 tahun itu ada aliran menyimpang tidak terindikasi, tidak terendus itu. Tidak terdeteksi ya. Yang jelas memang tidak ada aliran sesat. Kalau 8 tahun, karena masyarakat tuh kalau ada aliran sesat, udah pasti heboh dari dulu. Nah, makanya di situ sudah terlihat lah ya. Nah, jadi saya tegaskan sebaiknya untuk kalau ada mungkin satu kelompok atau satu perkumpulan dianggap mungkin ya, dianggap menyimpang, jangan langsung melakukan tindakan sendiri. Laporkan dulu ke MUI. Makanya menyimpangnya apa? Nah, MUI kan tidak bisa ini, lihat dulu menyimpangnya apa. Misalnya, mengkafirkan orang, atau misalnya melecehkan, menghinakan, atau mengubah tata cara ibadah yang telah ditetapkan syariah. Itu kan sekarang kan muncul ada orang
ibadah haji itu tidak perlu ke Mekah, Iya, cukup iya, misalnya ke Sentul gitu kan. Ya. Jelas itu menyimpang. Nah, dan itu harus ada buktinya. Pertama, bisa dalam bentuk buku pelajarannya, atau dalam bentuk video yang direkam dari para pengikutnya yang ikut itu. Nah, itu bisa kita kaji oleh majelis ulama. Makanya bisa melaporkan tentang terindikasi aliran menyimpang itu harus ada dulu apa yang dianggap menyimpangnya. Jangan gara-gara ada konflik pribadi langsung diisukan. Nah, itu yang terjadi. Ini jangan sampai terulang kejadian di Jamrut itu. Baik. Karena kami sudah lihat memang terindikasi karena persoalan lebih kepada persoalan personal karena memang berdua ini dulunya bersama. Ya. Nah, kan gitu. Di situ aja sudah bisa ini. Masih Oke. ada ini itu Pak Ujang. Saya tambahin, Pak Ketua, saya tambahin ini. Ketika terdengar pertama kali ada ajaran yang melenceng, menyimpang, tolong itu jadikan alat bukti. Ya. Jadi jangan lagi melaporkan katanya, gitu loh. Jadi masyarakat harus kita didik ketika melaporkan itu harus ada bukti pendukungnya apa video. Kalau perlu apa. menyusup dalam pengajian itu Kalau ya. perlu, iya kan, baik tertulis maupun Iya. voice note maupun video itu kita dengan adanya bukti itu maka kita Iya. bisa mengatakan ini bukan katanya. Iya. Satu yang kedua, saya waktu itu menyalahkan ibu langsung ketika katanya menggarap lahan pasos. Pasum. Pasos. Pasos. Saya tanya ibu, ketika ibu menanam pohon pisang, ketika ibu menanam pohon singkong sama pohon pai, ibu bilang nggak sama RT RW? Ibu bilang nggak sama warga sekitar? Enggak pak, ibu salah saya bilang. Fasos itu kalau digunakan sendiri harus ada izin bu. Iya. Walaupun ibu niatnya bagus untuk dibagikan buahnya kepada warga, tapi iya. niat awal baik ibu itu karena nggak dikemas dengan cara yang bagus, Iya. dugaan-dugaan jadinya menambah gaduhnya problem yang ada di Cimuning Iya, itu. iya. Tambah bumbu ya. Pak. Tanpa Iya, jadi bumbu iya, jadinya iya. itu. Iya Pak, saya salah. Dia kan salah tuh. Nah itu saya Pak, saya jempolin. Jempol. Jadi yang benar dia katakan benar, yang salah diakui salah. Iya. Nah, itu salah. Baik, artinya terkait dengan aliran sesat ini, MUI Kota Bekasi sudah menyimpulkan tidak ada penyimpangan secara akidah lah di situ ya, dan ini kan hanya mungkin masalah ketertiban terkait parkir, terkait tadi misalnya penggunaan lahan pasos yang tidak berizin, walaupun sebetulnya niatnya baik ditanamin pisang, pisangnya juga dia nggak makan kan gitu dibagiin lagi ke warga, tapi kemudian ini ya kalau namanya orang sudah tidak suka gitu kan, apapun akan menjadi masalah gitu. Nah, kemudian karena tadi ada bermacam-macam unsur atau instansi dalam penyelesaian perkara ini, sebetulnya kan gini, buat Pak Kiai, Pak Ketum, fungsi MUI sendiri itu apa sih? Kemudian fungsi aparat baik aparat pemerintah maupun aparat itu seperti apa dalam permasalahan seperti ini? Baik, ini yang harus difahami oleh semua lapisan masyarakat, fungsi dan peran MUI. MUI itu tugas utamanya adalah mengeluarkan fatwa. Ya. Fatwa tentang kasus-kasus keagamaan. Ya. Halal haram, boleh tidak boleh. Ya. Dan bagaimana ditinjau di kacamata agama tentang sebuah kegiatan. Jadi jangan sampai MUI distempel menjadi pemutus Eksekutor. Eksekutor bukan, hanya sebagai salah satu instansi yang memberikan masukan kepada Aparat. yang berwenang, instansi yang berwenang mengeluarkan izin. Ya. Dan kita mengatakan itu ada pakemnya, masa iya yang nggak boleh kita katakan boleh, Ya. yang haram, yang halal kita katakan haram, nggak mungkin. MUI sudah punya pakemnya di situ. Jadi MUI bukan instansi yang menjas suatu kegiatan boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Ya. Itu tergantung SK yang mengizinkan dari Polres, dari Kesbangpol. MUI hanya salah satu instansi yang memberikan fatwanya. Itu satu. Terus yang kedua, bahwa semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama, kita selalu ada komunikasi dengan Kesbangpol, dan Kesbangpol selalu menanyakan, dan kita menjawab apa yang sesuai dengan pemahaman pakem dari MUI secara agama. Ya. Gitu. Nah ini kedepankan juga harus ada pembinaan bagaimana peranan fungsi Majelis Ulama Indonesia ini dalam kapasitasnya sebagai pemberi fatwa dan pemberi pengarah, jangan
diklaim oleh sebagian kelompok sebagai salah satu penentu. Kan masih ada penentu-penentu lain. Iya. Baik, sahabat MUI TV, juga seluruh permisa yang menyaksikan podcast MUI ini sangat luar biasa ya penjelasan dari Ketua MUI, juga Pak Kiai Abu Didat selaku salah satu ketua LDK di MUI, juga di MUI Pusat, di Bekasi dan di Pusat. Jadi ada beberapa catatan bahwa sebetulnya kasus Umi Cinta atau Ibu Yeni dengan 1 juta digaransi masuk surga itu sebetulnya sudah selesai. Nah, jadi walaupun sudah selesai, tapi tetap dari MUI Kota Bekasi khususnya akan melakukan pembinaan, kan gitu Pak ya, pembinaan kepada jemaah yang ada di sana, seperti apa dan bagaimana. Yang jelas tentunya upayanya agar taklim ini lebih terarah, kan gitu ya, lebih kondusif, bagaimana juga tidak mengganggu ketertiban dan lain sebagainya. Bahwa sudah disampaikan tadi tugas dan fungsinya MUI itu seperti apa dan bagaimana, ya MUI itu sebatas memberikan fatwa, memberikan wejangan, kan gitu. Kalau memang di situ dinyatakan ada satu aliran yang sesat, maka MUI akan mengeluarkan fatwa sesat. Tapi kalau kita merujuk kepada kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memang belum diatur tentang adanya aliran sesat. Aliran sesat hanya saja di sana diatur itu ada Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 yang mengatur tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Hanya itu. Nah, kemudian juga jika kemudian atas dasar fatwa yang dilakukan MUI, maka ada pasal pidana kemudian lanjutannya, yaitu pasal 156A. Nah, yang dulu pernah terjadi lah heboh-heboh juga, itu tentang penodaan agama. Tapi lagi-lagi secara umum bahwa aliran sesat itu belum diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, setelah adanya fatwa itu barulah sebetulnya tugas MUI juga selesai. Yang akan melakukan selanjutnya itu ya aparat. Gitu. Aparat di sini ada aparat pemerintah, dari pemerintah, kemudian ada dari aparat keamanan atau aparat hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan dan selanjutnya. Jadi kepada masyarakat juga bahwa tadi sudah disampaikan, MUI hanya mengayomi, menyampaikan apa yang benar dan tidak benar menurut syariah, kan gitu Pak Kiai ya. Jadi jangan juga kemudian MUI diminta untuk melakukan eksekusi, menertibkan kegaduhan atau ketidaknyamanan, bukan wewenangnya. Karena itu sudah ada bagiannya. Makanya kemarin dalam pertemuan itu ada dari kepolisian, ada dari Kesbangpol selaku wakil pemerintah gitu kan, ada juga dari kelurahan, kecamatan, sehingga semua unsur, semua instansi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan ini duduk bersama, kumpul bersama, dan hasilnya adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di Kelurahan Cimuning, tepatnya di perumahan Duku Jamrut. Dan itu sudah clear, hanya memang tugas MUI belum selesai Pak Kiai karena harus melakukan pembinaan, gitu kan, pengawasan. Dan sudah diarahkan juga bagaimana taklim ini tidak membuat kegaduhan lagi, harus seperti apa. Nah, tentu saja tugas MUI ke depan untuk melakukan pembinaan dan pengarahan kepada masyarakat, bukan hanya masyarakat yang ada di Cimuning, tapi seluruh masyarakat yang di Kota Bekasi. Jika ada masalah-masalah yang dianggap tadi kira-kira agak menyimpang, segera laporkan kepada MUI. Nanti buktinya kan, harus ada harus ada bukti. Jangan katanya, jangan hanya kemudian ada rasa tidak suka. Ini kan suka dan tidak suka nih. Kemudian misalnya melaporkan kepada MUI, ya kita juga kalau dilaporin nggak ada bukti apa-apa juga nggak bisa bergerak. Jadi tidak boleh gara-gara berbeda dengan kita langsung disesatkan, itu ya gitu. Makanya MUI itu dalam rangka menjaga umat itu jangan sampai saling menyesatkan, hanya beda dengan kami. Makanya kriteria itu harus dipahami. Insya Allah kita programkan kembali untuk pembinaan ke MUI kecamatan berkaitan dengan penyuluhan ini. Ya, baik. Jadi kalau masalah perbedaan pasti ada lah. Tapi kan kalau perbedaannya, kalau perbedaan furu'iyah mah biasa Pak Kiai gitu ya. Tapi kalau sudah menyimpang dari akidah, kayak tadi ada nabi setelah Nabi Muhammad misalkan, nah ini luar biasa. Jadi yang tidak boleh beda itu maka dikatakan menyimpang kalau perbedaan sudah usuliyahnya. Sudah usuliyahnya. Tapi kalau furu'iyah itu tidak. Sudah
Ya, baik, sahabat MUI, ini sangat luar biasa. Semoga menjadi pencerahan khususnya bagi warga masyarakat Kota Bekasi bahwa permasalahan Umi Cinta atau Ibu Yeni ini sudah tuntas, gitu kan. Pak Kiai dan Pak Kiai ini dua-duanya Kiai, jadi saya agak bingung, Pak Ketum dan Pak Kiai Abu. Jadi closing statement lah sebelum acara ini kita tutup. Yang pertama mungkin dari Pak Ketum, silakan. Jadi yang pertama, himbauan saya kepada masyarakat di kampung, ya di tingkat RT semua, jangan mudah terprovokasi. Satu. Yang kedua, jangan mudah juga memprovokasi. Luar biasa, ya. Yang kedua, bentuk suasana komunikasi yang intensif dan harmonis di tingkat paling bawah antara RW, tokoh agama, tokoh masyarakat dengan pengelola kegiatan. Ada kan komunikasi yang intensif, komunikasi yang saling terbuka, komunikasi yang harmonis, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika terjadi permasalahan yang berkaitan berisi dengan agama, pemahaman, keyakinan, kumpulkan bukti-bukti konkret, bukti-bukti yang valid berbentuk video atau voice atau rekaman dan sebagainya, baru dijadikan bahan untuk dilaporkan. Yang keempat, kita punya LBH. Jika ada permasalahan hukum yang berkaitan dengan agama, kita punya LBH. Ini ketuanya Pak Ujang ini, tinggal kita lapor aja, nanti akan diselesaikan. Insya Allah kita terima. Dan jangan juga menjustice sesuatu tanpa ada dasar hukum yang kuat. Ya, MUI punya lembaga hukum juga. Gitu. Silakan Pak Kiai Abu Didat. Baik, terima kasih Pak Jang. Jadi kalau kami tentu dari LDK ya, karena lembaga dakwah khusus itu dibentuk oleh Majelis Ulama. Salah satu tugas utamanya adalah bagaimana menjaga umat ini agar tadi tidak murtad selamatan. Jadi kalau ada di masyarakat terindikasi kasus-kasus pemurtadan, ya, kemudian penistaan agama, segala macam, termasuk penyimpangan-penyimpangan, penyesatan, segeralah laporkan pada kami. Kalau ada di wilayah di tingkat kecamatan, ya laporkan dulu ke MUI kecamatan. Setelah data-datanya jelas terindikasi kesesatannya, nanti kalau itu bisa diselesaikan oleh MUI kecamatan, selesaikan di sana. Itunya ya. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan, baru laporkan pada kami. Pasti dari kecamatan akan melaporkan, ya kan, ke MUI kota. Karena kalau di MUI itu ranahnya tergantung kewilayahan. Jadi kalau di tingkat kota ya cukup yang mengeluarkan fatwanya, ya kalau misalnya ini menyimpang tidaknya itu ya MUI kota. Ya, gitu. Begitu juga tingkat provinsi dan selanjutnya. Nah kemudian jadi itu yang pertama, ya, bisa segera melaporkan ke MUI. Jadi jangan langsung main hakim sendiri. Kemudian setelah itu juga saya berpesan kepada seluruh masyarakat tentunya tidak mudah tadilah mengkafir-kafirkan. Nah kalau sudah mengkafir-kafirkan orang itu bakal muncul konflik. Nah, salah satu sumber konflik itu karena adanya penyimpangan-penyimpangan akidah. Ngaku Islam tapi ngaku punya nabi lagi. Ngaku Islam punya kitab suci Quran tapi punya kitab suci lain. Nah itu yang gitu. Itu memang menyimpang dan itu menimbulkan konflik. Jadi aliran dari menyimpang itu bisa menimbulkan konflik, gesekan. Oleh karena itu, apalagi sudah ada unsur penghinaan penodaan agama. Nah, jadi sekali lagi di MUI kota sudah ada LBH-nya, ya kan? Kalau kaitan dengan masalah hukum, masalah pidana sudah ada LBH. Tapi kalau menyangkut tadi informasi-informasi itu segeralah hubungi kami di lembaga dakwah khusus. Nama juga lembaga dakwah khusus. Tugasnya khusus berkaitan dengan pemurtadan, penistaan, penyesatan sampai kepada persoalan-persoalan berkaitan itulah ya. Nah, itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, jangan mudah untuk mengkafir-kafirkan orang, jangan mudah untuk mencacat orang. Yang paling terpenting, jaga ukhuwah di antara kita kaum muslimin terutama, dan juga tentu kita mengajarkan dalam Islam itu untuk menjaga toleransi dengan umat yang lain pun tetap dijaga. Nah, demikian. Baik, terima kasih Pak Kiai Abu Didat, Pak Ketum atas kesempatannya pada siang hari ini sudah hadir. Kesimpulannya kepada sahabat MUI TV juga seluruh masyarakat Kota Bekasi khususnya warga muslim, bahwa jangan mudah terprovokasi, jangan juga memprovokasi, kan gitu ya. Bangun silaturahim, perkuat silaturahim, jangan sampai terjadi perpecahan. Jika ada penyimpangan atau segera laporkan kepada MUI, apa yang di kecamatan atau langsung ke Kota Bekasi.
sertakan bukti-bukti gitu kan, jangan juga asal dijeplak gitu Pak Kiai ya. Katanya dalam hal apapun, apakah itu adanya penyimpangan, pemurtadan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah Pak Kiai sekali lagi dan juga kru MUI TV yang luar biasa sudah bekerja sangat baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.